D. Bentar guys. Ya, masuk. Kok lu balik sih? Lu lagi ngapain? Lagi live TikTok. Lagi live ya? Iya. Ya, sorry. Gak apa-apa. Ini gue lewat dong. Ya gak apa-apa. Kenapa chord berubah jadi kunci? Gak tahu ya. Tuh. Tadi sampai mana? Sampai C. Nih C. Ini gampang banget, ini D. Terus E. F. Kalau belum bisa F, kayak gini bisa. Atau yang kayak gini. G juga gampang. Gampang kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau lebih bisa lagi, mendingan sampai jarinya tuh bisa ngegenjrengnya. Karena menurut aku yang susah dari belajar gitar adalah kita bisa nggak ngegenjrengnya sesuai dengan irama dan juga perpindahannya gitu. Nah, yang susah lagi nekennya, emang bener susah nekennya. Cekres gimana kak? Cekres tuh kayak nih di fret 4 ini tuh bassnya C crash nih, terus ya udah ini cekres. Kalau C di sini di fret ketiga, bassnya di senar 5, tinggal digeser 1. Ini cekres minor, ini C minor. Jangan tangan mungil kok nggak sanggup neken. Bisa kok, tangan aku juga kecil guys. Mungkin ukuran gitarnya aja kali disesuaiin. String apa nih Lon? Ini aku pakai string yang biasa aku pakai perform tuh yang string guys. Kalau jual gitar kemana ya? Ke Bukalapak. Kalau jual gitar sumpah gue nggak tahu. Saya belum pernah menjual gitar. Jadi kelinging aku pendek susah. Enggak kok, sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau mau beli gitar yang ukurannya junior atau baby itu, jadi kayak lebih sedikit daripada ini, kayak 3/4 dari ukuran gitar yang normal, jadi lebih kecil sedikit. Tapi dia tetap, si necknya tuh tetap panjangnya sama. Tapi jangan yang junior banget sih, yang 3/4 aja. Kalau yang junior tuh kayak lo nyetingin si gitarnya tuh suka beda lagi. Kalau misalnya ukurannya gitar lele ya, mendingan pakai gitar biasa aja. Cuma bisa kunci dasar, nggak apa-apa, dari kunci dasar aja udah bisa banyak sebenarnya, banyak belajar lagu gitu loh. Kayak kayak lagu ini nih, lagunya si nih, kayak lagunya Bruno Mars yang Just the Way You Are tuh kalian cuman belajar 3 chord doang, Dek. B minor. Nih kalau misalnya kalian belum bisa di sini, pakai nutupin semua di sini aja di bawah. Ke G. Ke
ke D lagi. Nah itu tuh semuanya diputer-puter lagunya, satu lagu cuman kayak gitu doang. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause you're amazing, just the way you are. Buset banyak banget yang ngirim kopi. Alhamdulillah ya, enak. Atau mau dinaikin bisa nih dari E. When I see your face. Kalau dari E kan tadi kan ke B minor, berarti kita ke C minor karena dia naik 1. When I see your face, there's not a thing that C keras minor, thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Spill harga gitarnya, harga gitar aku ini tuh murah guys, gak mahal, sumpah. Dan ini udah oke banget ya, cuman dia udah agak bermasalah di listrikannya, tapi masih bagus banget. Kayak senarnya emang aku ganti sih. Senarnya aku ganti 1 set, ini tuh harganya nggak juta, kayak cuma 2,7 apa. Jadi daripada kalian beli gitar yang misalnya harganya 700.000, menurut aku udah mahal juga tuh ya. 700.000 bolehlah untuk gitar pertama akustik klasik, misalnya Yamaha C3115, itu tuh harganya cuma 600.000, 700.000-an. Nah kalau misalnya kayak gini, itu tuh kurang dari 3 juta juga udah ada yang udah ada si listriknya. Jadi ini tuh bisa ngatur tuning, udah bisa dicolok listrik juga, jadi udah bisa elektrik gitu buat kalian misalnya perform di kafe-kafe atau mau rekaman gitu kan, udah ada, bisa langsung colok ke sini. Butuh modalnya sih baterai doang ya. Tuh, APX 500 II juga. Nah, ini aku tuh murah kok gitarnya ya. Maksudnya untuk ukuran dengan kualitas yang segini ya menurut aku worth it lah harganya, walaupun gak sebagus gitar-gitar mahal ya kayak Martin, Taylor gitu kan, suaranya beda ya guys. Emang digenjreng juga udah sangat merdu gitu. Tapi mendingan ya belinya semampunya dulu aja, nabung dulu gitu. Eureka bisa kayaknya, Eureka kali, Eureka gak sih judulnya? Kalau musisi termasuk murah ini, ya kan bener. Ini tuh emang aku juga beli sendiri, nabung waktu itu di JKT. Karena kan di JKT sebenarnya aku dikasih gitar kan, gitar custom. Cuman gitar custom yang itu tuh suka bermasalah di listriknya, jadi aku suka pakai gitar aku sendiri gitu. Gak perlu mahal sih, yang penting nyaman dan bagus dipakai kan, bener ya. Kalau punya uang juga aku pengen ganti sih, tapi ini aku udah ganti senarnya tuh 1 set aku beli berapa ya, kayak kurang dari 1 juta sih, kayak 800-an deh. Kan tadi aku udah kasih tahu kalian kan lagu JKT48 yang
terpilih dan sama member-member JKT48K3. Nah itu tuh projectnya Kapten Yuna. Jadi lagunya tuh bener-bener dipilih sendiri sama fans dan sama member juga, dan itu tuh cuman dibawain. Ntar guys, ada WA. RSG emang terbaik sih sejauh ini, parah kan, kayak isi lagu itu semua bagus-bagus semua, gue nggak ngerti lagi. Kak, aku mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Harusnya ikut akustik perform kemarin. Ikut, tapi nggak perform akustik. Cuman ikut perform. Seperti apa pun sah, seperti apapun sah, seperti apapun saat bagiku. Ucap selamat tinggal, nafas yang amat berat, diri yang sedih hanya dapat memeluk, seolah ku dengar hatiku bisu, kita saling memunggungi solong di tangga berbeda untuk meraih kebahagiaan. Kamulah yang memberitahu. Ya. Kak, tips rajin di sekolah dong, aku pengen rajin cuman kagak bisa. Nggak apa-apa guys, aku juga waktu sekolah nggak rajin, tapi kalau di sekolah aku memperhatikan, cuman pas di luar enggak. Gitar impian Kanada apa? Aku pengen banget gitar John Mayer guys, ya nggak sih?
atau kayak vendornya John Frusciante gitu, dia pakai tapi aku dituntut buat rajin kak, ya udah gimana. Wih, kan ada penggemar Stratocaster juga, keren kak. Iya dong, live terus nih. Iya dong, live terus, ya nggak sih? Kak, tips biar bisa lolos Gen 11. Sejujurnya aku nggak tahu juga ya guys, karena kayak kalau jadi member JKT tuh gue nggak ngerti kriterianya apa gitu. Maksudnya kalau misalnya dibilang cantik, banyak juga yang gue ngerasa waktu gue audisi tuh kayak banyak banget yang cantik banget, yang lebih cakep daripada gue secara fisik, tapi nggak keterima juga. Kalau misalnya ngomongin bakat, ya nggak juga, kayak nggak ada gitu. Maksudnya banyak juga yang nggak bisa nyanyi sama sekali, banyak juga yang nggak bisa nari sama sekali. Jadi gue nggak ngerti apa. Mungkin kalau misalnya orang-orang di industri itu tuh kayak udah tahu nih kira-kira mana orang-orang yang berpotensi dan kira-kira mana yang punya aura bintang gitu. Tapi gue sebagai seorang yang ngikutin audisinya, gue nggak ngerti kayak apa. Dadah, semangat Besti. Gitu. Jadi kalau bilang hoki-hokian ya menurut gue hoki juga gak tahu ya, nggak ngerti. Cuman karena gue dulu tuh gue juga bahkan ikutan audisi Gen 1 terus gak keterima kan. Terus gue jadi ikut Gen 2 gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya mungkin waktu Gen 2 tuh gue kayak menonjol karena gue udah tahu gerakan-gerakannya, lagu-lagunya Heavy Rotation gitu, karena gue belajar waktu audisi Gen 1 dulu. Jadi mungkin itu faktor yang bikin gue keterima waktu Gen 2 ya, gitu gak sih? Cuman menurut aku kalau misalnya kalian masih muda, ini sebenarnya JKT48 itu jadi tempat yang baik juga untuk kalian ketemu sama orang baru, terus juga pengen ngasah bakat kalian. Misalnya kalian emang interest untuk jadi seorang public figure, untuk jadi seorang penyanyi atau seorang idol gitu kan. Ya apalagi kalau misalnya di masa sekarang kan JKT48 itu udah makin terkenal nih, pasti kayak ini tuh bisa jadi salah satu tempat batu loncatan yang keren banget gitu loh. Intinya persiapan matang dulu ya kak. Nggak juga, sumpah. Kalau misalnya ya nggak tahu ya, kalau misalnya dibandingin sama dulu ya banyak banget juga teman-teman gue yang nggak tahu JKT48 sama sekali. Contohnya Rahel, dia tuh kayak cuman disuruh sama teman abangnya ikutan audisi, tapi sebenarnya dia sendiri nggak tahu JKT48 itu apa gitu, kayak sistemnya kayak gimana. Ya karena kan JKT48 tuh waktu dulu pas audisi Gen 2 kan kayak belum banyak anak-anak yang ngeh kan, kayak ya cuman tahu doang ini kayak girl band, kita kayak taunya itu kayak girl band biasa aja, cuman nggak tahu juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya persiapan matang, nggak juga. Bahkan Rahel tuh waktu ditanya bakatnya apa, dia bisanya paskibra, terus dia beneran ke paskibra, kayak hadap kanan gerak gitu. Kayak aneh kan. Jadi maksud gue nggak ngerti kalau ngasih tips ya, mungkin lebih banyak berdoa, yang pasti restu orang tua juga, karena kalau jadi member JKT48 itu kan long term commitment ya. Kayak lo tuh bener-bener siap gak untuk punya pressure sebanyak itu, untuk punya banyak
tekanan untuk bisa ninggalin kehidupan lo yang sebenarnya mungkin lo pengen seneng-seneng gitu pas sekolah gitu kan. Nah ya itu lo nggak akan bisa dapetin itu semua, lo sanggup atau enggak gitu, lo siap apa enggak, yang gitu-gitu sih. Kayak nggak boleh pacaran juga kan, terus juga nggak boleh bukan nggak boleh sih, nggak bisa punya banyak waktu untuk main, nggak bisa punya banyak waktu untuk sama keluarga juga gitu. Jadi itu tuh sih menurut aku yang kayak kalian siap gak, jangan cuma mikirin kayak bakal terkenal, uh, bakal terkenal, bakal punya uang sendiri gitu kan. Pasti ya itu kan salah satu hal yang menggiurkan, tapi menurut gue komitmen untuk jadi member JKT itu juga berat gitu loh. Kayak ya lo harus ninggalin bener-bener kehidupan lo yang sebelumnya tuh. Kayak apa ya, soalnya nih yang gue rasain ya, lo tuh jadi member JKT48 tuh bukan 9 to 5 gitu loh. Lo jadi pegawai kantoran, jam 9 lo masuk, jam 5 lo pulang. Setelah itu lo bisa kayak gak mau ngerjain kerjaan sama sekali, gak apa-apa karena itu di luar jam kerja. Tapi kalau lo jadi idol, lo tuh kerjanya 24 jam. Kayak bahkan lo tweet mau tidur, bahkan lo tidur, lo bangun pagi, lo di sekolah, lo tuh tetap berkehidupan sebagai seorang idol. Karena lo nggak tahu kayak nanti lo difotoin nama siapa, lo di videoin nama siapa, lo diomongin nama siapa. Lo tetap harus berkelakuan baik, lo harus tetap menjaga baik nama JKT48. Jadi menurut gue yang berat itu adalah komitmen setelah lo masuk. Kalau misalnya jadi audisinya ya itu banyak faktor-faktor yang kita sebenarnya sebagai seorang member ya, dulu gue juga nggak ngerti kayak kenapa gue bisa diterima, padahal menurut gue banyak yang lebih cantik juga atau banyak yang lebih berbakat juga gitu. Jadi kayak bahkan di dalam JKT48-nya sendiri juga persaingannya kan ketat. Menurut gue itu sih kayak ya pokoknya jadi member JKT48 kaliannya siap gak gitu kira-kira. Apalagi kalau misalnya kalian misalnya dari luar kota, dari tempat yang jauh gitu, kayak kalian siap gak ngekos gitu kan. Untuk kos biaya awalnya audisi untuk kalian ke Jakarta itu kan juga biaya sendiri kan. Ya sebelum jadi member ya nggak dibayar dong pastinya. Ya kayak ngelamar kerja aja, sebelum lo kerja beneran kan lo nggak dibayar kan. Nah itu tuh juga harus dipikirin juga, kira-kira izin dari orang tuanya. Terus kalau misal lo pindah ke Jakarta, kira-kira lo mau sekolah di mana, lo mau nggak pindah sekolah gitu. Karena ya mau nggak mau itu kan emang komitmen yang udah harus lo. Tapi di JKT48 itu juga kegiatannya biasanya itu after school gitu. Kadang ada sih yang kayak kepepet banget. Misalnya kayak abis tour tuh, misalnya selesai Minggu, kadang-kadang kita pulang Senin. Nah, kadang ada hari dimana lo harus izin sekolah di hari Senin. Tapi itu tuh jarang banget sebenarnya. Cuman kadang yang kita nggak sanggup itu capeknya sih menurut gue. Gitu. Cara daftar jadi staff sih nggak tahu ya, karena aku belum pernah jadi staff. Karena dulu coba daftar jadi staff. Kalian tahu nggak sih jadi staff JKT48 itu kerjanya menurut gue lebih berat dan lebih capek daripada member JKT48, sumpah. Karena kan JKT48 itu kan membernya banyak banget, dan yang nulis tuh anak-anak cewek. Ya lo bayangin aja kalau misalnya yang galak tuh ada 20 orang gitu kan. Terus kayak susah gak sih? Jadi kalau kalian berpikir jadi staff JKT48 itu seneng karena ngeliat cewek cantik mulu, ya tapi kayak harus lihat dulu kerjanya gimana.
banyak banget workload-nya gitu kan. Gas Anesman, baca komenku, hey. Jadi menurut gue kalau misal kalian emang ngefans sama JKT48 udah jadi fans aja. Seneng loh, lebih seneng. Kayak kalau misalnya kayak kalian mikirnya jadi staff terus kayak ketemu sama member tiap hari, ya lo juga tetap gak akan bisa kayak sebagai fans gitu loh. Ya lo harus tetap profesional gitu, harus tetap kayak bertindak sebagai seorang staff gitu kan. Terus kayak kalau misalnya lo ngelihat, maksudnya kan pasti ada hal yang emang gak ditunjukin sama orang gitu kan aslinya kayak gimana. Emang cuman ya namanya juga public figure ya, pasti ada hal yang emang diliatin yang baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya lo expect nih kalau idol lo tuh kayak gila sempurna bla bla bla, tapi pas lo lihat aksi aslinya ternyata ada hal-hal yang bikin lo kecewa, terus lo jadi nggak ngefans sama dia lagi. Jadi menurut gue ya kalau lo jadi fans ya jadi fans aja karena itu pasti kayak lebih seru dan lebih jadi kayak maksudnya kayak ya udah lo emang pengen seneng-seneng gitu loh ya kan, dan lu juga emang expect dia untuk jadi seorang idola lu. Tapi kalau misalnya lu udah jadi staff ya lo harus melihat dia sebagai seorang manusia yang biasa. Kadang ada salahnya, kadang ada menyebalkannya gitu kan, kadang dia gak sesuai sama harapan lo gitu. Kak, aku mau laporan aku lagi sakit guys ya guys. Aku mau daftar lagi untuk ketiga kalinya dan aku masih berusaha untuk ada di situ. Semangat, guys. Kok agak fales ya? Tuh kan.
Tapi aku tuh kepo banget tahu flying high itu gimana sih. Something. Kanada kapan perform lagi? Jadi tanggal 13 Agustus nih, hari Sabtu ini banget, hari Sabtu buat kalian yang rumahnya di daerah Tangsel, BSD, Serpong gitu kan, Karawaci. Kalian bisa nonton gue di Pasar Intermoda BSD. Mantap guys. Dan insya Allah kalau jadi akhir tahun kayaknya aku tuh bakal perform di ada deh. Tolong tips and trick belajar gitar dong. Tipsnya kalian harus rajin-rajin. Sumpah. Kayak kalau main gitar tuh awal-awalnya nggak bisa kayak seminggu sekali gitu. Kayak emang harus tiap hari main gitarnya. Kayak ya nggak apa-apa sebentar-sebentar doang, cuma 10 menit, setengah jam. Tapi jangan berhenti gitu loh, karena kalau kayak sekali berhenti nanti maksudnya jarinya jadi nggak kebiasa lagi. Mendingan gitu aja, maksudnya di kayak belajarnya dikit-dikit, belajar kunci dasar dulu, belajar genjrengin dulu gitu. Pokoknya kalau kalian udah kayak ibaratnya udah kayak bisa lah gitu kan ngegenjreng, terus juga udah bisa tahu ritme sama udah tahu kunci-kunci dasar, itu tuh udah gimana ya, udah enak gitu. Kayak lu udah bisa main banyak lagu. Nanti kalau misalnya ketemu chord yang susah, nah itu pasti kayak jadi pengen belajar sendiri tanpa perlu disuruh. Apalagi kalau misalnya kamu suka sama lagunya. Jadi mendingan kalau misalnya belajar gitar, diusahain emang belajar. Kalau misalnya aku tuh biar enak belajarnya, aku emang belajar lagu yang aku suka gitu. Jadi aku seneng belajarnya. Request tanpa phonication. Sedih banget lagunya. Aku dari SMP ngambil kursus aja karena pengen banget bisa main gitar. Nah gitu juga bisa kursus main gitar. Aku aja nggak pernah kursus main gitar guys, tapi sebenarnya aku tuh pengen banget kursus main gitar. Cuman kayak waktu itu nggak sempet dari JKT48. Kalau kakak diajarin sama orang atau belajar gitar dari YouTube dulu. Nah bahkan awalnya tuh nggak belajar dari YouTube, aku belajar di buku. Tau gak sih kayak buku yang di Gramedia gitu. Sumpah belajarnya awal dari situ. Hai.
Pemanasan sebelum nyanyi biasanya apa aja kak? Aku pakai pemanasan yang di YouTube tahu, sumpah itu kayak ya udah bakal bikin suara lo on juga kok sebenarnya. Aku nggak pernah temenan sama cowok, jadi kayak tahu kayak ya menurut gue mungkin maksudnya nggak pernah punya sahabat cowok gitu loh, jadi nggak ada yang gue friendzonein juga gitu, jadi dah gitu. Lagu JKT48 yang liriknya aneh, lagu Bird, banyak sih lagu yang aneh sumpah. Di JKT48 itu banyak lagu tentang bunuh diri lagi, banyak, ada beberapa. Hai Nadila, hai guys. Ada apa lagi kak? Podcast Roommate ada episode terbaru kemarin ngomongin tentang kayak hal-hal yang nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya kalian lagi deketin cewek, karena tuh banyak banget yang orang tuh sebenarnya dia perhatian, terus dia juga kayak act of service banget gitu, cuman ada minor things yang sebenarnya tuh hal-hal kecil tapi cewek tuh perhatiin terus jadi kayak langsung turn off gitu loh. Jadi di situ kalian yang mau deketin cewek, kalian dengerin deh podcast terbaru dari Roommate, karena itu beneran tipsnya valid banget, karena kan dari perspektif cewek ya. Hal apa yang paling dirimu kagetin pas konser kemarin? Jujur menurut aku dengan membawa 10 generasi JKT48 itu benar-benar satu hal yang keren banget, karena kan kalau misalnya member yang udah graduate itu kan punya kesibukan masing-masing ya, dan bisa ngebawa 18 member tim K3 generasi 2, kayak 16-15 member generasi 1 dan generasi 3 dan beberapa generasi lain, itu menurut gue effortnya gede banget. Terus berarti kan member-member yang udah graduate dan mau balik lagi itu kan juga masih sayang banget ya sama JKT48. Jadi menurut gue itu yang paling keren sih. Dua lagu pertama Hybridization sama Aita Kata itu kayak goosebumps banget gak sih, merinding banget gak sih, kayak pertama kali tiranya dibuka mungkin menurut gue ya sebagai penonton kayak rame banget nih, siapa nih, tuh kayak itu banget gak sih. Pas konser kenapa pakai kacamata bukan soft lens? Karena kan aku minus nih ya, terus aku tuh belum beli soft lens. Terus yang kedua tuh mata aku lagi sakit, jadi aku takut kayak entah gue karena gue pakai makeup gue makin terkena iritasi makin parah, atau gue menularkan sakit mata gue nanti ke orang-orang lain, jadi mendingan pakai kacamata aja gitu. Keren banget ya, dan menurut gue itu penontonnya juga rame banget pas gue ngeliat panggung. Maksudnya dari panggung ke stage itu kayak kan penontonnya kayak tinggi banget gitu kan, itu kayak oh gila rame banget ya yang bakal datang. Terus pas perform ternyata oh ya bener-bener serame itu, jadi keren banget sih. Mungkin kan JKT48 juga ngaku ya itu kayak konser event terbesar dan termegah yang pernah mereka helat juga. Jadi ya wajar juga karena udah 10 tahun perjalanan kan kita harus naik level terus, dan terbukti juga setelah 2 tahun pandemi akhirnya JKT48 bisa terus survive dan bertahan bahkan lebih maju daripada sebelum-sebelumnya jauh gitu. Keren. Keren banget sih, keren banget ya. Jangan kan member aku juga kangen banget, bahagianya masih ke bawah sampai ke hari ini dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya kan? Maksudnya dari terkenalnya JKT48 itu gak dipungkiri ya ex-membernya juga maksudnya kena exposure-nya juga gitu. Gue sendiri juga ngerasain kalau misalnya JKT48 semakin terkenal, oh ternyata juga jadi banyak orang-orang yang bahkan tahu gue, kayak kak aku baru tahu kamu bahkan setelah kamu keluar gitu. Dan gue seneng banget, kayak ya berarti kan rezekinya JKT48 jadi rezeki gue juga, walaupun gue udah bukan
ada member JKT48, gue bukan bagian dari itu, tapi kayak rezekinya kecipratan, jadi kayak gue seneng banget kalau misalnya kayak akhirnya maksudnya bisa sama-sama berkembang gitu. Iya, member ke bawah juga nambah fansnya, bener. Kayak jadi banyak yang DM gue, banyak yang kepoin Instagram gue, banyak yang kepoin TikTok gue, banyak yang suka DM, Kak aku baru tahu kamu, tapi setelah kamu lulus aku jadi dengerin lagu kamu, jadi kayak makasih banget loh. Kakak bisa lancar main gitar setelah berapa bulan belajar? Baru bisa mainin satu lagu, inget banget Space Rabbit itu tuh pas udah kayak 3 bulan dah. Saat terang datang kala menutup kembali semua ekspektasi untuk jalan hidup ini. Terus gue kayak, oh, itu lagu gue ya. Saat terang datang kala menutup kembali. Salut banget sama Kak Nadila, selalu support JKT48 walaupun udah jadi mantan. Iya, karena sebenarnya ya kayak sayang gitu, kita tuh nggak bisa memungkiri kalau misalnya kenapa kita ngomongin mulu, karena kita sayang banget sama JKT48. Karena gue ngerasa dulu tuh gue bener-bener di JKT48 tuh kayak itu tuh seluruh hidup gue gitu, kayak my whole life itu semua ada di JKT48 selama 8 tahun. Gue tuh nggak mikirin hal yang lain gitu, gue kayak emang pengen ada di sana, pengen senang-senang di sana sama teman-teman gue, pengen ketemu sama fans gue, pengen memberikan hal yang terbaik gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya mungkin karena kitanya sibuk banget, jadi nggak kepikiran sama hal-hal yang lain gitu. Udah gitu kan kegiatannya juga padat, jadi emang fokus aja gitu untuk kayak perform, untuk ada kegiatan ini, ada project ini. Jadi nggak sempet ngapa-ngapain sih, lebih tepatnya kayak ya udah lo bisa sekolah aja udah mending banget nih bangun pagi karena udah capek. Ini lagu pertama yang aku hafalin dan akhirnya aku bisa kayak setelah beberapa lama. Suatu hari di dalam hutan ditemukan lubang yang berlanjut terus entah kemana. Di depan kegelapan teman di sekitarku hanya terdiam mengintip tanpa bergerak. Entah mengapa dada ini berdebar, ku kan menjadi yang pertama berlari. Ku tidak takut pada luka dan sakit apa yang terjadi. Ku takkan gentar pergi untuk mencari impian milikku. Ayo jadi kelinci yang pertama. Siapapun pastilah dapat merasakan bahwa dirinya hidup saat darahnya mengalir. Jangan sia-siakan nyawamu. Ku tidak takut pada luka dan sakit apa
sampai ke tujuan. Setiap terluka jadi makin dewasa. Apa yang terjadi? Salah. Air mata mengalir, dada terasa sakit. Meski begitu ku tetap takkan menyerah. Ayo jadi kelinci yang pertama. Ayo jadi kelinci yang pertama. Nunggu suar. Terus menurut aku kalau misalnya kalian pengen belajar lagu, suar juga termasuk chord yang gampang, tapi kayak agak challenging juga di bagian kayak strummingnya gitu loh. Kayak harus bikin strumming yang enak supaya sesuai sama lagunya nih kayak. Tuh kan kayak. Nah, ada di trik-trik si strummingnya. Terus balik lagi ke F keras minor, ke G, ya kan? Kayak sebenarnya chordnya gampang-gampang, tapi strummingnya tuh agak ada yang beda-beda gitu loh. Jadi menurut aku kalau misalnya mau belajar main gitar, salah satu lagu yang aku rekomendasikan untuk kalian yang para pemula juga bisa nih nyanyiin lagu suar. Diulang lagi. Nih, terus ini sekali-sekali. Berjalan. Bukan? Kan agak challenging kan? Seru kan? Kayak tuh. Terus balik lagi. Jadi ini sekali-sekali. G, A, B minor, F keras minor. Di bait. Berjalan di dalam dunia yang semakin gerah. Terus ini chordnya kayak strummingnya gini-gini dong. Kayak gitu. Berjalan di dalam dunia yang semakin gerah. Kesempatan yang nyatanya hanya fana. Baik lagi. Dan realita mengubur cita-cita. Kan, terus ini sekali-sekali lagi B minor, A keras minor, A minor, F keras minor, ke G, dimundur gitu kayak chordnya. Balik lagi tuh kayak ada hentakan-hentakan yang gak boleh kalian lupakan dari lagunya. Jadi lagunya tuh tetap bisa berdinamika gitu, tetap menarik walaupun cuman pakai gitar akustik doang. Beratnya arus kehidupan terlihat serupa. Berat pun percuma jika tidak sama. Terlebih bagiku yang tidak bertahta. Tuh, pas mau refnya digini nih. Sekali-sekali tapi ke bawah semua, jangan. Jadi kan gak kerasa enak ya kalau misalnya kayak jreng 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 jreng. Gak enak gitu, kayak harus sekali terus berhenti gini. Ya kan, enak kan?
beda daripada Farafah kau hadiah dari matahari, sama strummingnya kayak dari matahari membuatku kan terus berlari aral melintang misteri semesta, namun kamu buatku mengerti. Dari matahari membuatku kan terus berlari, sedikit yang tersisa dariku dan datangnya kekuatan menjadi harapan, terbit setelah gelapnya malam. Ya, menurut aku belajar itu kan sesuatu yang baru, itu kan pasti susah. Tapi yang lebih susah adalah melawan rasa malas dan punya konsistensi. Jadi menurut aku daripada kayak kak ini chord yang gampang apa, ini yang gampang gimana, ini gimana, belajar dari mana. Tapi yang penting harus komitmen dulu dari awal, kalian mau belajar sampai kayak gimana, atau kayak punya target apa, atau nggak punya target, kayak yang penting gue bisa main gitar gitu. Jadi harus semangat dulu dan harus konsisten. Kalau misalnya gue dulu tuh kayak pengen main gitar, kenapa? Karena gue pengen dulu gue emang ambis juga ya anaknya. Jadi gue tuh pengen kayak pengen apa ya? Kayak pengen punya sesuatu yang beda dari member JKT48 lainnya, supaya fans-fans tuh bisa tetap ngelirik gue juga gitu. Gitu loh. Jadi kan dulu kan belum banyak tuh member JKT48 yang main gitar. Ada sih Aurel, tapi cuman Aurel doang. Terus ada waktu itu belum ada JKT48 band malah. Jadi gue kayak pengen belajar gitar supaya gue punya satu hal yang emang beda sama member-member JKT48 lainnya. Karena kan seperti aku yang udah bilang tadi, dulu tuh kehidupan aku tuh masih berputar di JKT48 aja gitu. Kayak belum melihat dunia luar. Jadi ya udah, aku belajar main gitar. Kebetulan gitarnya juga dikasih sama fans aku. Semakin mantap lagi. Jadi menurut aku yang penting kalau misalnya main gitar itu awalnya ya belajar chord-chord yang gampang aja dulu. Kayak chord-chord biasa, C, A minor, D, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Yang gampang-gampang, terus cari lagu yang gampang juga. Misalnya tadi lagu First Lady itu gampang, cuma dia ada G minor sih, G minor kayak gini. Kayak gitu. Tips bikin nada-nada buat lagu kak, kamu nyanyi aja sendiri kayak gitu, kayak terus kamu masukin liriknya kira-kira bagus apa enggak. Lagu JKT lumayan susah kalau buat pemula belajar, ada yang gampang kok, tenang aja. Kayak lagu kan bisa pakai apa? Dulu tuh aku suka banget lagu I Love You Baby Baby Baby. Kayak itu jarang banget gak sih dibawain sekarang? I love you baby baby baby, tersenyumlah padaku. Baby, 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 alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang ini.
akan tersampaikan, pastikan segera